Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eliza, NPM S1D018057. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cabai. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang dapat memproduksi sendiri sebagian besar kebutuhan bahan makanan pokoknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi cabai besar segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 1,0075 juta ton. Dibandingkan tahun 2013 terjadi kenaikan produksi sebesar 61,73 ribu ton. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan produktivitas sebesar 0,19 ton per hektar dan peningkatan luas panen sebesar 4,62 ribu hektar dibandingkan tahun 2013. Sedangkan produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, produksi meningkat sebesar 223,22 ribu ton. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya luas panen sebesar 21,77 ribu hektar dibandingkan tahun 2013. Karakteristik utama dari komoditas strategis seperti cabai adalah harganya yang selalu fluktuatif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor ini diantaranya adalah musim panen, jumlah pasokan, konsumsi masyarakat, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk dapat memperkirakan harga dari komoditas strategis ini, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan terkait dengan masalah harga. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apakah variabel penelitian secara bersama-sama mempengaruhi produksi cabai, dan yang kedua, apakah masing-masing variabel penelitian mempengaruhi produksi cabai. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel penelitian secara bersama-sama mempengaruhi produksi cabai dan mengetahui apakah masing-masing variabel penelitian mempengaruhi produksi cabai. Selanjutnya, bab 2, metodologi. Yang pertama, jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data time series pada bulan Januari sampai Desember dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dan sumber data yang digunakan berasal dari skripsi yang berjudul Peramalan Komoditas Strategi Pertanian Cabai menggunakan metode Backpropagation Neural Network. Yang kedua, spesifikasi model. Secara matematis ditulis sebagai ABT sama dengan F dalam kurung ACT, ADT, AVT, dan AVT dikurang 1. Atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut: ln AB ditambah beta 0 ditambah beta 1 ln ACT ditambah beta 2 ln ADT ditambah beta 3 ln AFT dan beta 4 ln AFT dikurang 1 ditambah ET. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji heteroskedastisitas. Nah, berikut ini adalah hasil dari pengujian pada aplikasi Shazam. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat nilai p-value dan nilai alpha. Hasil perbandingan dari kedua nilai tersebut cukup terlampau jauh dan dapat dikatakan bahwa nilai alpha lebih kecil daripada nilai p-value. Dengan demikian berarti disimpulkan bahwa pada data time series ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Pada percobaan pengujian autokorelasi dengan menggunakan aplikasi Shazam dan mendapatkan hasil nilai Darwin-Waston sebesar 0,5873. Jika nilai Darwin-Waston di bawah 2, maka dapat dikatakan tidak mengalami masalah autokorelasi dan sebaliknya. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis dan didapatkan hitung dari permintaan adalah 9,544, koefisien dari permintaan 0,82445 dan p-value dari permintaan 0,000. Hitung dari luas
panen 5,259, koefisien dari luas panen 0,36955, dan p-value dari luas panen 0,000. Hitung dari harga cabai min 2,070, koefisiennya min 0,2183 min 01, p-value-nya 0,047. Dan hitung dari harga cabai sebelumnya 1,002, koefisiennya 0,31128 min 02, dan p-value-nya 0,324. Dan tabelnya 2,042, R2-nya 0,8487, p-value-nya 0,005, dan alfanya 0,05. Nilai S2 pada tabel di atas sebesar 0,8487 atau 84,87%, yang berarti kemampuan model menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 84,87%. Hipotesis pengujian data adalah sebagai berikut. Jika p-value lebih kecil daripada alfa, berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan jika p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya secara bersama-sama variabel dependen tidak mempengaruhi variabel independen. Pada tabel hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai p-value 0,050, sedangkan nilai alfa sebesar 0,05, yang artinya p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu permintaan, luas panen, harga cabai, dan harga cabai sebelumnya mempengaruhi variabel produksi atau variabel dependen. Selanjutnya, pada variabel permintaan didapatkan p-value 0,00 dengan alfa 0,05, artinya p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti variabel permintaan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Yang kedua, pada variabel luas panen didapatkan p-value 0,000 dengan alfa 0,05. Artinya p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti variabel luas panen berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Selanjutnya, pada variabel harga cabai didapatkan p-value 0,047 dengan alfa 0,05, artinya p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti variabel harga cabai berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Dan yang terakhir yaitu pada variabel harga cabai bulan sebelumnya didapatkan p-value 0,324 dengan alfa 0,05. Artinya p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima, H1 ditolak. Yang artinya variabel harga cabai bulan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Yang terakhir yaitu bab 4 penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara bersama-sama variabel independen yaitu permintaan, luas panen, harga cabai, dan harga cabai bulan sebelumnya berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu jumlah produksi cabai. Dan yang kedua, jika dilakukan secara individu didapatkan hasil bahwa 3 variabel independen yaitu permintaan, luas lahan, dan harga cabai berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel harga cabai bulan sebelumnya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.